karena saya juga bukan praktisi teknologi, kenapa saya mesti ngomong ini ya? Tetapi saya selalu setiap menghadapi tema itu ya, gereja kita itu boleh gereja kecil ya, sering didengungkan oleh Pak Gelen juga ya. Tetapi tema itu selalu menantang ya. Setiap ada tema, wah ini mau ngomong dari sebelah mana nih gitu. Selalu begitu. Sehingga audiensnya siapapun itu, buat yang mempersiapkan khotbah itu ya, itu tetap aja sama gitu. Karena harus menggumulinya ya gitu. Nah, tapi saya ingin tanya dulu ya buat teman-teman IEF, tema apa di benak teman-teman IEF ketika melihat tema ini menghadapi kemajuan teknologi? Apa ininya gitu ya? Yang refleksnya tuh apa gitu? Begitu membaca itu, males atau temanya apa sih nih? Teknologi aja mesti dipelajari atau gimana? Atau mungkin iya serem atau bagaimana gitu? Coba ada yang bisa kasih gambaran nggak gitu ya? Salah seorang. Gimana? Nah ini kan tema dibuat supaya teman-teman ini kan beradaptasi kan, maksudnya pasti seperti itu kan. Tapi kira-kira apa gitu? Gimana? Nggak ada volunteer? Ayo bisik-bisik, ayo Vera. Ya. Oh ya udah, nggak apa-apa itu adalah pernyataan jujur ya. Ya memang orang macam-macam gitu ya. Begitu mendengar kata teknologi ada yang langsung robot, ada robot yang bawa senjata atau Terminator atau apalah gitu, Transformer. Ya baik ya, kita lanjut ya. Nanti saya akan mengulas dari sisi firman Tuhannya di belakang ya, tetapi kita belajar dulu flashback gitu ya. Menghadapi kemajuan teknologi ini kita harus melihat ke belakang, bukan berarti menghafal, tapi kita melihat perubahan dunia itu ya dengan keadaan kemajuan teknologi ini. Nah salah satunya ini nih. Ini enggak dari dulu begini terus nih Bu, ondel-ondel ini. Enggak berubah-berubah ya dari saya kecil gitu-gitu terus saya di pinggir jalan. Ya, jadi ya sebetulnya teknologi itu atau revolusi ya sebetulnya. Perkembangan teknologi itu dibagi ada 4 ya. Revolusi 1, 2, 3, 4 kita sudah memasuki yang keempat nih. Nah yang pertama itu sebetulnya revolusi industri 1 ya disebutnya, itu berkisar tahun 1760 sampai 1850 ini sejak ditemukannya mesin uap ya oleh James Watt ya. Lalu diaplikasikan pada sistem transformasi, mesin tenun ya. Terus katengin, pemisah biji kapas dari serabutnya. Lalu dimanfaatkan masif ya, secara masif di Eropa, sehingga mengubah peradaban manusia pada masa itu, pada bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi pekerjaan manusia itu yang tadinya bekerjanya dengan alam, dengan hewan ya, itu mulai digantikan ya sejak ditemukan mesin uap itu. Jadi mulai diaplikasikan transportasi itu digerakkan oleh uap ya, tenaga uap, lalu mobil pada awal-awal pun juga digerakkan oleh uap ya, terus mesin tenun. Nah ini adalah yang tadinya jadi kita melihat perubahannya ya, yang tadinya manusia itu dengan alam bersentuhan gitu ya, tiba-tiba sudah digantikan oleh mesin saat itu ya. Maksudnya dibantu pekerjaannya oleh mesin. Nah di sini pasti ada perubahan dalam diri manusia ya dalam menghadapi hal-hal seperti ini ya.
Tapi ini terbantukan ya, buat manusia saat itu sangat terbantukan. Yang tadinya mungkin harus capek gitu ya, mungkin membajak sawah gitu, ini mesti pakai hewan gitu ya. Saat itu bisa diganti mesin dengan tenaga uap, bisa membajak sawah misalnya seperti itu terbantukan gitu. Nah tetapi teknologi itu terus berlanjut kan ya, sampai kepada revolusi industri yang kedua, itu tahun 1870 sampai awal 1900 ya, 1914, sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi perkembangan industrinya yang pesat gitu ya. Jadi ini kan selalu ya, teknologi itu selalu mencari kesempurnaan gitu ya. Tadi hanya mesin uap, mungkin sederhana mesinnya gitu. Tapi lama-lama dibuat manusia supaya bisa membangun membangun produksi gitu ya, membantu produksi ya. Jadi saat itu produksi besi dan baja sudah dibuat dalam skala besar gitu ya. Lalu dengan bisa membuat baja, jaringan rel kereta api juga dibuat ya, sudah berskala besar gitu ya. Mesin-mesin industri manufaktur juga saat itu juga sudah berkembang gitu ya. Nah, mesin turbin uap pembangkit yang menghasilkan listrik ya, itu mesin bensin dan diesel juga saat itu dibuat gitu. Dalam bidang komunikasi ada kabel telegraf, telepon, radio, kode Morse, mulai dipakai secara komersil. Nah ini berubah lagi manusia ya, yang tadinya yang tadinya dia ditemani hewan mungkin terus diganti dengan mesin. Tapi ini sudah berupa industri ya, jadi produk-produk pabrik sudah dibangun gitu sehingga manusia berubah lagi. Yang tadinya mungkin kerja dengan alam udah mulai jadi kerja di pabrik gitu ya. Nah ini perubahan ini itu selalu membuat perilaku peradaban manusia itu selalu berubah ya. Sosialnya berubah, yang tadinya mungkin ngumpul sama keluarganya juga sering, itu lambat laun dengan perubahan teknologi, dengan industri yang baru, itu pasti berubah gitu ya. Makanya kalau sekarang itu juga berubah ya itu ada peranan dari teknologi ya. Kenapa orang sekarang itu juga ketemu itu nggak ngobrol, malah chatting, pobbing gitu ya. Padahal depan-depanan gitu, tapi nggak ngobrol. Nah, itu perubahan sebetulnya, perubahan peradaban. Nah yang ketiga ya, ini revolusi industri yang ketiga ini adalah disebut revolusi digital. Jadi di sini sudah ada perubahan ya, teknologi analog menjadi digital gitu ya. Jadi sudah ada penemuan personal komputer ya, jadi PC dulu disebutnya. Tapi sebetulnya sejarah komputer ada lagi ya, sebelum jadi PC itu ada ya, itu dari mesin komputer kuno itu juga ada, abacus apa gitu ya, mesin hitung gitu tuh ada, sampai dia jadi komputer. Nah saat itu sekitar tahun 80 itu PC itu mulai masif digunakan. Saya mengalami ya sekitar 80-an itu senang sekali gitu kita punya PC gitu. Dulu saya punya PC itu masih hitam putih, belum mampu beli yang berwarna gitu. Tapi udah seneng, yang penting bisa ngetik, bisa memproses gitu ya, udah seneng sekali gitu ya. Nah jadi memang komputer itu dirancang menyimpan data input ya, memproses, menghasilkan output. Sebetulnya outputnya itu ada langkah-langkah instruksi ya atau program gitu. Jadi kita misalnya mau bikin suatu report gitu ya, katakanlah nama apa gitu, terus kita mau sort, kita mau apakan gitu, kita bikin program dulu, bikin instruksi. Kalau sekarang kan pakai Excel ya, sort aja gitu. Kalau dulu kan nggak bisa,
kita harus membuat logika, bagaimana mensortir itu logikanya bagaimana. Nah, tapi saat itu ya kecanggihannya ya baru sampai situ gitu. Jadi jangan dibanding dengan sekarang gitu. Nah lalu, nah itu pengolahan data menggunakan komputer tuh dulu lazim ya atau sering disebut PDE gitu. Terkenal sekali ya pengolahan data processing atau electronic data processing gitu ya, EDP gitu. Ya mulai penggunaan kertas berkurang ya. Terus tahun 92 lahir World Wide Web ya. Mulai banyak iklan di bisnis website. Tahun 99 hampir setiap negara sudah tersambung internet ya. 96 97 ponsel sudah mulai dipakai ya. Saya sekitar tahun itu juga udah pakai ponsel. Jadi ponselnya bukan kalian bayangkan smartphone gitu ya. Ponselnya hanya teks gitu ya, hanya teks gitu. Bisa ngirim SMS aja gitu, teks ya, nggak ada gambar-gambar, nggak ada emoji gitu ya. Yang bisa gambar nangis, gambar gini, gambar terima kasih, nggak ada gitu ya. Jadi teks aja, terima kasih ya, tulis aja TKS atau apa gitu. Belum ada itu. Jadi telepon ya nggak ada WhatsApp. Ya telepon aja kena pulsa itu waktu kita telepon, bayar pulsa. SMS bayar juga, per SMS tuh ada harganya dikenakan. Nah itu sekitar 90-an ya, 96, 97, mulai juga muncul ya jejaring sosial tapi ya masih apa ya, masih ya rada kuno lah gitu ya, Friendster gitu dulu ada gitu ya. Masih nggak kayak sekarang gitu ya, ada apa Instagram gitu ya. Nah tapi sudah mempermudah ya berbagai kalangan dalam mengakses informasi. Nah cuma ada masalah lagi, selalu kalau ada kemajuan teknologi ada timbul suatu masalah ya. Di sini sudah internet sudah mulai dipakai ya, tapi sudah mulai ada masalah perlindungan hak cipta, kemudahan akses situs pornografi ya pada remaja. Nah ini makanya ini teknologi di balik kemajuannya ada dampaknya ya. Ada kecanduan game online dan lain-lain ya. Itu masalah-masalah yang terjadi ya di dalam kemajuan teknologi. Nah yang saat ini kita sebetulnya masuk kepada revolusi industri 4.0 ya disebutnya. Ya, masuk pada revolusi industri 4.0. Apa sih tanda-tandanya ya? Revolusi industri 4.0 itu kemampuan interoperabilitas mesin ya, perangkat sensor dan manusia untuk berhubungan berkomunikasi lewat internet untuk segalanya, untuk segala, atau IoT. Jadi sekarang itu dulu untuk mengkompatibelkan ya atau bisa menyesuaikan itu tidak mudah gitu ya. Nah kalau sekarang itu apapun mereknya, apapun mesinnya gitu ya, apapun laptopnya kayak atau apapun gitu, ya kalau mau connect ya semua bisa gitu ya. Udah banyak koneksinya gitu ya. Jadi perangkat itu sudah kalau tidak bisa berhubungan ke internet ya itu udah apa ya, semacam tidak ada artinya gitu ya. Tapi dulu kita sebelum ada internet punya ginian, hebat banget gitu ya. Kayaknya orang penting lah gitu ya punya laptop walaupun nggak connect ke internet, ketak-ketik di bandara gitu kan, kelihatannya hebat gitu ya. Tapi sekarang kalau nggak bisa connect ke internet, ya ini apa, kayak benda nggak berharga gitu. Nggak bisa, kita mau ngapain sih, kecuali mungkin ngerjain laporan keuangan aja kali ya. Tambah kurang bagi pakai Excel gitu ya, atau ngetik surat gitu. Nah kemudian juga tanda-tandanya kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual ya. Jadi bisa gitu ya digabungkan atau
dunia fisik itu di dalam virtualnya gitu ya. Dulu kita ingat kan ada permainan apa itu yang Pokemon ya. Pokemon itu yang ngambil-ngambil apa gitu, telur atau apa. Ya itu ya seperti dia di aplikasi ya, tetapi gambaran atau visualnya itu ya visual yang real gitu. Nah, jadi sudah bisa menggabungkan itu ya, menciptakan salinan dunia fisik menjadi virtual. Kemudian kemampuan sistem informasi yang membantu manusia mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh untuk membuat keputusan ya oleh AI. Nah, sekarang ini sudah banyak digunakan artificial intelligence ya, itu yang bisa belajar ya, si AI-nya ini bisa belajar dengan mendapatkan informasi yang baru, dia belajar lagi gitu ya. Sehingga dia lama-lama jadi pinter bisa membuat suatu keputusan gitu ya. Keputusan itu banyak, keputusan bisnis juga termasuk keputusan main catur pun bisa gitu ya. Jadi komputer tuh dulu Garry Kasparov ya juara dunia main catur itu lawan komputer kalah dia. Pertama kalah berapa gitu ya. Kalah 2-1 kalau nggak salah. Kedua kalah 4-2 gitu. Nah, jadi karena si komputer ini kan kenapa dia minim kesalahan ya, karena dia itu kan mesin ya, ngitung jadi kalau ke sini langkah mungkin dianalisa ya, kalau ngambil langkah A dianalisa akan begini, dia cepet. Kalau manusia kan konsentrasinya hilang dikit aja, wah mana ya tadi. Nah, kalau mesin kan nggak punya emosi gitu, jadi dia cuma menghitung itu aja ya sesuai ya ini, yang penting itu mesin jangan panas saja gitu ya. Kalau dingin dia tetap bisa cepat ngitung gitu. Nah, itu kemampuan AI ya, bisa memutuskan. Lalu kemampuan mesin mengerjakan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan ya. Ya sekarang sudah banyak ya seperti tadi nih robot yang disebut itu kan, robot kalau udah ngangkat gitu kan manusia berat ya. Nah, ini diganti robot gitu ya. Tetapi robot sekarang itu bukan hanya ngangkat-ngangkat, sudah diciptakan menemani manusia sekarang ya. Bahkan makanya ini revolusi industri 4.0 ini ya, itu banyak ya akibat-akibat atau dampak-dampaknya. Ada orang yang udah nggak mau kawin lagi gitu ya. Udahlah temenin robot aja, dilayani oleh robot sehari-harinya, itu bisa terjadi. Sudah males daripada nanti punya anak, bayar biaya kuliah lah, biaya ini, biaya itu, macam-macam biaya kesehatan. Nah, sehingga ini dampak-dampak teknologi ya, yang membuat manusia itu jadi berubah gitu ya perilakunya. Nah, ini juga di industri poin 4 ini ya membuat banyak pusing ya, informasi sekarang tuh harus diamankan. Beberapa kali jebol informasi ya, informasi data pribadi kita aja di situs yang sudah di dalam pemerintahan aja pun bisa dicolong gitu. Pendidikan pusing juga, mau bikin kurikulum apalagi nih ya, karena berubah dunianya, harus membuat suatu kurikulum yang tepat guna. Kemampuan SDM juga ya berubah. Konten kejahatan juga, yang tadinya polisi itu nangkepnya cuman penjahat yang nyuri, penjambret, perampok, yang fisik. Sekarang nggak gitu lagi. Ada yang memindahkan dana secara elektronik ya, nggak kelihatan kan. Ya, polisinya juga harus belajar gimana mengambil bukti yang tidak kelihatan itu. Ketika si penjahat mentransfer dana ke rekening dia dan sebagainya gitu ya. Nah, inilah perubahan-perubahan ya. Apalagi sekarang lagi marak nih judi online. Denger nggak? Judi online, sampai artis juga diseret ya sekarang. Karena ikut
menjadi influencer gitu ya. Penipuan lewat online mah ya udah sering lah gitu. Nah inilah revolusi teknologi yang membuat perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadilah kita hidup di zaman seperti ini, ya begini adanya. Nah jadi teman-teman ikuti perkembangan terus ya. Kalau saya itu mengikuti karena sebelum jadi seperti ini saya tahu sebelumnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman IAF kan memang sudah lahir di dunia yang seperti ini gitu, yang sudah ada. Yang mungkin lahir udah punya handphone, udah smartphone gitu dan sebagainya gitu ya. Jadi ya hidup ya langsung dalam budaya yang seperti ini gitu. Tapi kalau saya melihat ada perubahan dalam sosial ya. Nah, lalu gimana ya menyikapinya atau menghadapinya? Nah ini perlu kita buka ya Alkitab kita ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan ya. 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, di dalam dunia perkembangan teknologi saat ini ya, yang sudah mengubah gaya hidup, mengubah peradaban, sosial, budaya kita ikut berubah oleh karena teknologi ini, maka sebagai orang Kristen atau yang menyatakan beriman Kristen atau pemuda Kristen itu harus kembali kepada Alkitab ya, sebagai apa ya, kita dengan membaca Alkitab itu kita mau apa ya, menggali lagi kita ini sebetulnya hidup mau bagaimana sih gitu ya. Jadi kita harus ingat bahwa tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa ya, di tengah-tengah situasi yang demikian gitu ya. Kita lihat di sini ya, di Kejadian 1 ayat 26 ya, atau ayat 27 pun juga mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa Allah menciptakan kita itu menurut gambar dan rupanya. Tapi jangan berpikir gambar dan rupanya ya, saya selalu mengingatkan, jangan memikirkan gambar dan rupa itu muka kita, bukan gitu. Allah adalah roh ya. Jadi jangan berpikir, wah rupanya Allah tuh mirip kita, enggak lah. Begitu ntar hidung kita pesek, wah berarti Allah pesek gitu, ya enggak lah. Ya kan? Kan Allah roh gitu ya. Tetapi gambar dan rupanya itu adalah dia punya potensi yang yang Allah taruh di dalam manusia gitu ya. Makanya dibilang gambar dan rupanya. Nah, jadi kenapa teknologi itu bisa maju? Karena ada daya kreasi dalam diri manusia ya, create menciptakan. Allah itu punya daya mencipta.
Sehingga manusia itu bisa mencipta gitu ya. Hanya bedanya Allah menciptakan bisa dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan manusia menciptakan dari yang ada gitu. Yang ada di bumi ini gitu. Maka kenapa teknologi itu akhirnya tercipta oleh manusia? Karena manusia diberikan potensi oleh Allah bisa mencipta, maka jadilah teknologi. Jadi penyalahgunaan daya kreasi ya yang di dalam manusia itu jadi ngaco gitu ya. Sebetulnya baik ya daya kreasi manusia itu memang diberikan oleh Allah sehingga manusia bisa memiliki kemampuan untuk menciptakan. Tapi manusia memang faktanya saat itu jatuh dalam dosa ya, sehingga ngawur gitu ya. Menciptanya itu dipakainya gitu ya, itu bisa jadi ngawur. Nah itu masalahnya, karena ada dosa ya. Nah manusia diciptakan segambar dengan Allah. Yang kedua itu dikatakan supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi. Jadi manusia itu diciptakan itu supaya berkuasa atas seluruh bumi. Jadi seharusnya nih ya, manusia itu kan yang menciptakan teknologi ya. Harusnya dia yang menaklukkan gitu. Bukan sebaliknya, jadi manusia itu tidak boleh takluk dengan teknologi. Karena teknologi diciptakan oleh manusia. Kenapa? Manusia yang takluk gitu. Nah oleh karena itu kita sebagai pemakai teknologi ya, itu jangan takluk gitu, jangan disetir oleh teknologi. Harusnya kita yang, jadi kalau kita uring-uringan gitu ya nggak bisa ngelihat handphone, ya itu nggak perlu gitu ya. Orang sekarang itu kan handphonenya ketinggalan lebih uring-uringan ya daripada ketinggalan dompet dulu kan. Dulu kita pusing kalau ketinggalan dompet, waduh, kartu, SIM, apa semua. Sekarang orang ketinggalan handphone lebih pusing gitu. Karena kalau ketinggalan dompet ya, duit masih bisa nih pakai apa, kris, QRIS di mana-mana ya. Makan juga bisa ya, pakai GoFood gitu ya. Nah tapi itu sebetulnya kita menjadi orang yang tergantung gitu ya dengan teknologi. Ya sebetulnya tidak salah itu ya. Karena memang kita hidup di zaman seperti ini gitu. Tetapi maksudnya kita yang mengontrol gitu ya. Karena semakin mudah itu biasanya kita jadi uncontrol gitu ya. Tidak bisa mengontrol. Saking mudahnya mentransfer, saking mudahnya makan, apapun dari sini ya jadi boros misalnya. Itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan kita sendiri yang salah gitu. Memang karena ada kemudahan teknologi kita jadi mudah seperti itu, tapi sebetulnya ya bisa dihindari gitu supaya kita tidak boros misalnya. Nah jadi kita yang harus menaklukkan teknologi. Jadi pelajarilah segala sesuatu di sekitar kita ya, termasuk teknologi, karena kita diberikan mandat untuk berkuasa ya, atau menguasai atau mengelola bumi ini. Jadi kita diberikan kuasa. Nah ketiga ya, dari bagaimana tujuan Allah menciptakan manusia. Ketiga, Allah memberkati ya. Jadi di ayat 27, ayat 28 ya, sorry ya, tadi belum dibaca ya ayat 28. Allah memberkati mereka, ya mestinya sampai 28. Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati manusia. Lalu diminta beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Dan taklukkanlah itu. Jadi Allah itu memberkati ya. Dia menciptakan manusia segambar dan serupa. Dia menciptakan manusia untuk manusia berkuasa. Untuk menaklukkan bumi ini. Dia menciptakan manusia
tapi juga bukan dibiarkan, dia memberkati gitu ya. Artinya kalau dia memberkati, itu kita tidak boleh takut gitu ya. Maka dia mengatakan beranak cuculah. Orang sekarang ini sudah terjadi di beberapa negara itu orang tidak mau punya anak lagi gitu. Sampai pemerintahnya itu memberikan insentif ya. Kalau dia punya anak ya. Karena ada negara-negara yang kekurangan warga gitu ya. Ada tingkat kelahiran itu yang makin menurun gitu. Kekurangan warga sehingga sampai pemerintahnya itu menganjurkan supaya warganya punya anak gitu ya. Karena banyak yang menikah juga terus ya udah nggak usah punya anak gitu seperti itu. Atau satu aja. Bahkan ada yang diminta oleh pemerintahnya tambah lagi gitu, ntar dapat insentif. Pusing juga ya negara kekurangan warga gitu. Nah, tetapi Tuhan sudah bilang dari dulu beranak cuculah. Ya artinya apa ya, jangan takut gitu. Kita punya anak. Nah, jadi kalau nanti teman-teman ini pemuda udah pada nikah, karena perkembangan dunia seperti ini makin susah, takut punya anak gitu, ntar gak bisa biaya, itu salah. Orang firman Tuhan beranak cuculah gitu, ini kamu nyetop gitu. Gak boleh ya. Kemudian ada kuasa ya, jadi kita penuhilah bumi dan taklukkan itu, artinya kita diberi kuasa ya, sebetulnya diberi kekuatan untuk dapat menaklukkan gitu ya. Jadi kita yang menaklukkan. Ada kemajuan teknologi, kita menghadapinya, kita yang menaklukkan. Nggak usah takut gitu ya, bahwa kita digerus nih oleh teknologi. Nah. Oke, yang terakhir ya, bagaimana kita menyikapinya. Yang kedua ya, kita lihat Kejadian 1 ayat 31 ya. Lalu Kejadian 2 ayat 7. Coba volunteer supaya nggak ngantuk ya. Iya. Satu lagi Kejadian 2 ayat 7. Ya. Jadi ketika manusia diciptakan, Allah itu melihat ya atau berkomentar lah, sungguh amat baik gitu ya. Ini beda ketika dia menciptakan selain manusia ya, hanya dibilang baik. Khusus manusia dia bilang sungguh amat baik. Artinya apa? Kita itu punya value gitu ya, punya harga. Di hadapan Allah itu kita adalah makhluk yang sangat berharga. Sekalipun dibilang memang dibentuk dari debu dan tanah. Debu dan tanah itu tidak berharga ya. Diinjak-injak. Itu supaya kita sadar bahwa kita sebetulnya supaya tahu bahwa diri kita itu siapa. Tahu diri gitu ya maksudnya. Tetapi ketika Allah menciptakan kita ya, diberikan nafas hidup, dia bilang sungguh amat baik ya, karena ada sentuhan Allah di situ. Nah, sehingga kalau kita menghadapi teknologi itu menjadi suatu momok yang menakutkan, harusnya tidak. Karena kita itu lebih baik dari teknologi. Bukan teknologi lebih baik dari kita. Jangan mengagungkan teknologi. Kita yang lebih baik dari teknologi. Teknologi ada kerumitannya, ada kehebatannya, ada. Tapi masih kalah kehebatannya dengan manusia. Coba kalau kita bedah ini otak ini. Itu bagaimana Tuhan membuat suatu kerumitan di dalam otak kita itu. Kalau teknologi nggak punya perasaan,
Tapi Tuhan bisa membuat ada emosi di sini. Bisa melihat, bisa mendengar gitu ya. Indra, belum pembuluh darah ini ya, itu kalau dibentangkan itu ya, itu mengelilingi dunia panjangnya. Jadi saya pernah baca itu ya, jadi pembuluh manusia itu kalau dibentangkan sampai yang sekecil-kecilnya, itu panjangnya keliling dunia ini. Nah, jadi manusia itu sungguh berharga gitu ya, rumit diciptakan itu lebih rumit. Tidak ada ya, nggak usah manusia, Tuhan menciptakan nyamuk aja itu udah rumit. Bisa nggak kita ciptain nyamuk? Nggak bisa kan, rumit, apalagi manusia. Makanya kalau Tuhan itu bilang sungguh amat baik ya, ya manusia itu ya begitu, value-nya sangat tinggi ya sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Kemudian juga dia menghembuskan tadi nafas hidup ya, manusia menjadi makhluk hidup, hidup ya. Makhluk hidup itu bukan sekedar ya seperti binatang, ketika dihembuskan nafas hidup, hidup bisa jalan-jalan, bisa makan, bukan sekedar itu. Manusia hidup itu hakikatnya itu melebihi hidupnya binatang gitu ya. Maka manusia itu punya hidup, punya bijaksana, punya hikmat, punya hikmat memutuskan, bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi, bisa berhubungan dengan Allah. Binatang nggak bisa gitu ya. Ya mungkin berdiskusi aja nggak bisa ya binatang, tapi bergaul bisa ya, binatang dengan manusia masih bisa bergaul, tapi ya caranya masing-masing gitu. Hanya dia tahu apa yang menjadi kebiasaan kita gitu ya. Ya karena kenapa saya tahu, saya punya anjing di rumah gitu ya. Jadi tahu kalau saya mau pergi dia tahu, pengennya ikut gitu. Gaya minta ikutnya ya teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, tapi sama-sama ngerti. Saya ngerti ini sebetulnya dia minta ikut gitu. Dia juga tahu bahwa saya mau pergi nih gitu. Tapi ya sebatas itu ya. Nah, manusia beda, diberikan nafas hidup tuh punya bijaksana, punya pikiran yang bisa memutuskan, berhikmat, mendengarkan firman, berhubungan, menyembah Allah. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan dari nilai-nilai yang Allah ciptakan, makanya disebut manusia adalah sungguh amat baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan teknologi, ya teknologi itu makhluk mati sebetulnya. Kita makhluk hidup ya. Jadi kita lebih bernilai gitu ya dibanding teknologi. Nah, oleh karena itu harusnya ya otoritas manusia itu lebih tinggi dari teknologi. Nah, karena manusia itu hidup, teknologi itu mati. Jadi harusnya teknologi yang membantu manusia, ya kan? Kita dibantu gitu oleh teknologi, bukan teknologi yang menguasai kita. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan dan tidak beradaptasi, yaitu nanti teknologi yang menguasai kita. Harusnya kita yang menguasai teknologi. Manusia yang harusnya memanfaatkan teknologi ya. Jadi bukan teknologi yang jadi memanfaatkan manusia. Nah, jadi bukan manusia yang harus digerogoti gitu oleh kemajuan teknologi atau disrupsi gitu ya. Harusnya manusia yang menguasai teknologi. Nah, oleh karena itu teman-teman IEF ini ingat ya gitu ya firman Tuhan gitu, bahwa kita yang harus lebih di atas dari teknologi, karena teknologi diciptakan oleh manusia. Teknologi yang membantu kita, bukan kita jadi ketergantungan dengan teknologi. Nah, karena itu bagaimana mengaplikasikannya ya? Ya pelajarilah teknologi gitu dan kemajuannya.
ya jangan sampai gaptek amat lah gitu ya. Saya juga apa ya, makin tua itu memang makin lambat gitu ya. Ya kadang-kadang ada yang gaptek gitu, tapi ya mencoba gitu segala sesuatu ya. Ya saya bikin mendesain pakai Canva dengan belajar sendiri gitu bisa juga gitu. Pakai Instagram bisa, akhirnya lama-lama bisa juga bikin ngepost lewat apa? Ngepost reel, ngepost apa? Post ya, story. Bisa juga ngedit-ngedit dikit, oh enak juga nih ada menu-menunya gitu ya. Masukin musik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kuasailah ya aplikasi-aplikasi yang umum ya. Syukur ya kalau kita bisa lebih expert itu bagus gitu ya. Nah, jadi pelajari ya itu. Kalau kita memang sebatas menjadi pengguna gitu ya, pelajari aja yang umum-umum. Tapi kalau kita sebagai pelaku ya, katakanlah memang kita kuliahnya itu IT, kuliahnya di teknologi, elektronika gitu ya. Ya itu lebih dalam ya, harus dapat menguasai. Makanya kuasailah apa yang teman-teman pelajari di kuliah ya. Jadi tadi kan kita diberi Allah ditanamkan daya kreasi ya, atau potensi Allah ada di dalam diri manusia. Jadi kalau kita mau belajar itu pasti kita bisa gitu. Tentunya sesuai dengan sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan, kan ada yang 1, 2, 5 gitu. Ya sadarilah itu, kalian diberikan berapa, tapi seberapapun diberikan itu sudah cukup dari Tuhan gitu. Jadi pelajarilah ya, jangan punya prinsip susah gitu, apa-apa susah, terus malas ya. Karena sebetulnya kalau prinsip-prinsip itu kita buang, kita mau belajar ya, itu kita bisa gitu. Apa jaminannya? Ya itu, karena Allah memberikan potensi dalam otak kita gitu. Nah, karena potensi itu diberikan, maka apa yang bisa kita pelajari ya, itu kita bisa. Tentunya akan sesuai dengan passion yang memang Tuhan berikan, sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan, tapi kita pasti bisa gitu ya. Nggak bisa di bidang A ya bidang B gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu. Jadi kalau teman-teman bilang saya nggak bisa, ya enggak, kalau dipelajari bisa gitu. Saya dulu nggak bisa bikin kopi itu, saya sekarang bisa bikin kopi. Bisa membuat espresso, cappuccino, cafe latte, V60. Bisa. Dari mana bisanya? Ya belajar. Asal apa? Asal mau aja. Asal mau pasti bisa gitu. Ya tentu mungkin bisanya kita itu dengan misalnya saya dengan barista yang udah top ya bisaan dia. Tapi kan saya bisa juga gitu. Iya sesuai dengan kebutuhan yang kita hadapi gitu. Makanya apapun yang kalian pelajari pasti bisa. Karena kita diberikan daya kreasi dari Allah ya. Jikalau kita menguasai teknologi, maka sekalipun ada disrupsi dari teknologi, kita tetap akan memiliki eksistensi. Nah, sekarang kan orang pada ketakutan ya. Wah, ntar pekerjaan susah. Gimana ya? Ntar digantiin robot gitu. Banyak robot yang bekerja. Dulu itu jalan tol, itu manusia yang nerima pembayaran itu ya. Manusia, jadi kita kasih 50.000 ya, ntar kembalian. Dulu manusia, sekarang nggak ada kan? Sekarang kan tinggal tap aja gini kan ya, pakai e-money, tap. Ya memang digantikan kan manusia itu oleh mesin ya. Tetapi manusia masih bisa mengerjakan yang lainnya. Harusnya ya, harusnya masih bisa. Memang teknologi mengganggu, mendisrupsi kita ya istilahnya.
Tetapi kalau kita ya mengikuti perkembangan dan beradaptasi terus gitu ya. Beradaptasi itu dia mau kemana ya, dia mau kemana gitulah. Kita ikutin terus lah. Ya kita nggak akan apa ya, nanti peran manusia itu akan selalu ada. Tidak mungkin langsung apa. Kalau kita nggak mau belajar maka itu benar kita digerus oleh teknologi gitu. Makanya yang tadi bekerjanya cuman hanya bisa nerima duit, kembalian, nggak mau belajar yang lain, ya itu kena disrupsi teknologi, akhirnya dia nggak punya pekerjaan. Nah makanya jangan sampai kemampuan teman-teman itu tidak dilanjutkan gitu, harus berlanjut. Supaya teknologi itu tetap dalam kontrol kita, tetap dalam kita tetap beradaptasi. Sehingga dia berubah, kita nggak berubah, kita tetap aja eksis gitu ya. Tapi kalau kita mandek ya udah digerus oleh teknologi karena kita menjadi tidak beradaptasi itu namanya. Contohnya apa? Dulu zaman Pak Oscar, Pak Gelen sih tahu pasti. Zaman dulu itu foto itu dicuci. Hah? Iya, Polaroid. Polaroid itu foto langsung jadi ya, tapi ada foto yang dalam bentuk roll gitu ya. Ya film itu isinya 24 apa kalau nggak salah. Celek, yang kita nggak tahu hasilnya apa gitu. Iya ada hitam putih tapi lama-lama berwarna juga ada. Sampai selesai baru kita cuci itu nanti ke tukang apa dulu sih namanya ya. Hah? Tukang cetak ya, cuci baru dicetak. Lalu baru ngelihat hasilnya tuh udah dicetak, bukan digital, dicetak ya, ada kertas khusus tebel gitu. Ya mau jelek, mau cakep, terima gitu. Kalau sekarang kan kamu, wow bebas gitu asal memorinya pas. Kalau jelek hapuslah ini nggak jadi, males gitu kan. Dulu mah enggak. Nah itulah tandanya ya. Kalau orang yang dulu nih, misalnya fotografernya, dia belajar hanya itu udah nggak laku sekarang. Dan dengan sendirinya tutup ketika foto-foto digital sudah bermunculan. Nggak ada lagi kita mencetak foto, gitu. Nggak ada tempatnya. Nah itu digerus disrupsi oleh teknologi ya. Nah semoga kita pemuda-pemuda Kristen terus belajar ya. Kan tadi saya bilang kalau belajar pasti bisa. Iya. Kenapa kalau belajar pasti bisa? Saya tanya. Kalau belajar pasti bisa. Kenapa? Yang tadi baru dikotbahin. Karena manusia, manusia punya apa? Ya, diberi kemampuan oleh Tuhan. Waktu diciptakan kan dibilang diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Kita itu Allah ya, Allah Tritunggal. Jadi potensi Allah tuh ada di dalam daya kreasi kita ini ya, otak kita. Sehingga kalau kita belajar pasti bisa gitu. Tinggal belajarnya mau seberapa kuat gitu ya. Tapi kalau kita nggak belajar, ya udah itu pasti nggak bisa gitu. Kan nggak belajar. Nah oleh karena itu bagaimana menghadapi teknologi, ya itu menguasai, beradaptasi, mempelajari. Jangan mandek ya. Kalau kita mandek, ya udah nanti gantian ya. Kalian yang 20 tahun ke depan yang gaptek gitu ya. Karena saya yakin perubahan ini akan terus terjadi. Yang tidak pernah kita bayangkan ya.
Jadi waktu zaman saya 80-an komputer itu sudah canggih menurut saya gitu. Sekarang ini buset deh. Udah yang itu udah ketinggalan gitu, udah maju lagi. Handphone itu ternyata dulu udah hebat, ternyata sekarang smartphone bisa ngemail, bisa WA, udah macem-macem, bisa nge-browse lewat handphone. Waduh, dulu mah belum kepikir ya. Teks doang gitu. Tapi itulah kemajuan teknologi yang harus kita hadapi, yang nanti akan berubah lagi, tapi kita nggak tahu akan bagaimana. Tapi kalau teman-teman pemuda tidak mau mempelajari, tidak mau beradaptasi, nanti akan didisrupsi oleh teknologi. Belajarlah karena kita diberi kemampuan oleh Allah, dan kemampuan itu menjamin bahwa kita bisa, karena Tuhan mengatakan bahwa aku memberkati. Disitulah kunci ya, ada kata dari Tuhan, aku memberkati. Karena berkat itu kalau mengikuti apapun situasi kita, maka kita tidak akan kehilangan berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.